kolega K3 Media Tama, dan tentunya saya suatu kehormatan untuk bisa memberikan satu materi yang berkaitan dengan K3 seperti itu. Seperti dengan yang sudah dipublikasi bahwa judul daripada materi yang akan disampaikan itu adalah signifikansi tingkat pengetahuan K3 terhadap kecelakaan kerja. Saya siapkan dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kesempatan ini saya akan memberikan suatu presentasi tentang signifikansi tingkat pengetahuan K3 terhadap kecelakaan kerja. Ini adalah sebagai suatu sistematik literatur review. Memang agak sedikit boleh dikatakan adalah akademis ya, tetapi sebenarnya kalau kita sebagai praktisi di dalam penerapan K3 di perusahaan kita masing-masing itu selain kita memiliki suatu keahlian yang penting di dalam K3, kita terkadang dalam penerapan itu juga perlu melihat suatu brainstorming ataupun kajian dari tempat lain untuk bisa dijadikan pembanding. Kemudian dari pembanding itu kita bisa melihat situasi di tempat yang kita lihat, kemudian dijadikan sebagai suatu poin yang mungkin kita bisa terapkan ataupun kita adjust sesuai dengan kebutuhan di tempat kita masing-masing. Jadi meskipun agak sedikit akademis, tetapi sebenarnya kita dimudahkan dengan melihat penelitian-penelitian dari peneliti-peneliti yang telah melakukan penelitian terkait dengan variabel yang pertama adalah tingkat pengetahuan K3, kemudian variabel lainnya adalah kecelakaan kerja. Presentasi ini saya bagi dengan pertama adalah pendahuluan. Di sini akan diceritakan masalah statistik dari kecelakaan kerja yang terjadi, kemudian juga apa menurut daripada ILO, International Labour Organization, maupun dari data regional. Rudi, izin. Baik. Boleh diputus dulu koneksi dengan WhatsApp-nya? Oh, oke, baik, Pak. Lanjut. Clear ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di berikutnya adalah referensi. Jadi setelah kita mengetahui itu, kita juga perlu melihat bahwa peneliti-peneliti itu telah melakukan penelitian terhadap kaitan antara tingkat pengetahuan K3 dengan kecelakaan kerja itu sejauh mana, dan ini dijadikan sebagai acuan untuk bisa melakukan satu kompilasi terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan variabel yang tadi saya sebutkan. Kemudian berikutnya adalah metode. Disampaikan di sini adalah step-step ataupun langkah-langkah dan cara untuk bisa melakukan satu kompilasi daripada literatur yang akan kita dapatkan terkait dengan variabel tadi. Kemudian dari literatur yang kita filter, kita bisa melihat bahwa poin-poin mana yang menjadi suatu hal penting yang peneliti telah melakukan penelitian di beberapa tempat, kemudian poin-poin itu kita bahas. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan. Lanjut ke berikutnya, di sini disampaikan bahwa kecelakaan kerja itu merupakan suatu kejadian yang berasal dari perjalanan atau dalam pekerjaan yang menyebabkan cedera fatal atau non fatal. Ini dilihat dari ILO. Kemudian hingga saat ini angka kecelakaan kerja kian meningkat sehingga menjadi topik yang tak pernah berhenti dibahas. Hingga saat ini angka kecelakaan kerja berdasarkan dari data ILO itu pada tahun 2017 setiap harinya didapatkan 6.400 pekerja meninggal dan 860.000 pekerja mengalami penyakit akibat
kecelakaan kerja di seluruh dunia. Nah, ILO mengemukakan bahwa angka kejadian kecelakaan kerja yang tinggi ini disebabkan oleh faktor manusia atau worker, kemudian pekerjaan, dan lingkungan tempat kerja. Nah, salah satu yang termasuk dalam faktor manusia ini adalah tingkat pengetahuan K3. Kemudian topik ini juga sudah dibahas atau diteliti oleh peneliti di negara kita, antara lain adalah peneliti Irzal di dalam bukunya Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dipublikasi 2016. Secara summary disampaikan bahwa dengan menciptakan lingkungan kerja sehat, aman, tidak tercemar, dan bebas kecelakaan kerja akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi para pekerja. Kemudian selain dari data ILO yang kita bisa lihat data secara internasional, kita juga perlu melihat data kecelakaan kerja di tingkat nasional atau di negara kita. Tentunya data yang kita dapatkan adalah dari lembaga yang memang menjadi sumber rujukannya itu adalah dari data BPJS, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu berdasarkan data dari BPJS pada tahun 2019 itu terdapat 182.000 kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan, di mana kasus itu meningkat menjadi 225.000. Ini berdasarkan data dari BPJS. Kemudian dari data memang kita bisa lihat, kalau kita lihat ini data, memang kita agak sedikit kesulitan karena kalau dibandingkan dengan data-data lain yang kita bisa lihat secara mudah, misalnya adalah kalau misalnya kita ingin menginginkan dapat data dari harga dari sisi harga secara nasional, kita bisa mungkin melihat dari e-katalog ataupun data moneter, misalnya komoditi Indonesia, kemudian nilai jual, itu kita bisa lihat dari data Biro Pusat Statistik. Itu bisa dilakukan secara real time ya di websitenya. Ini agak sedikit berbeda. Memang kalau ini kita lihat dari data kecelakaan itu kita dapatkan dari Menteri Ketenagakerjaan setiap bulan K3, yaitu setiap kapan? Yaitu dari setiap tanggal 12 Januari. Nah ini pada 12 Januari 2022 itu Menteri Tenaga Kerja mengungkapkan seperti yang disampaikan bahwa 2019 itu terdapat 182.000 kasus kecelakaan kerja dan 2020 meningkat 225.000 kasus kecelakaan kerja. 53 kasus penyakit akibat kerja yang 11 diantaranya disebabkan oleh COVID-19. Sepanjang Januari hingga September tahun 2021 itu terdapat 82.000 kasus kecelakaan kerja dan 179 kasus penyakit akibat kerja yang 65%-nya disebabkan oleh karena COVID-19. Nah, kalau kita lihat dari data kecelakaan ini sebenarnya kita melihat adalah ada dua ini dampaknya itu adalah direct cost dan indirect cost. Itu direct cost yang kerugian yang dapat dihitung secara langsung seperti biaya pertolongan pertama kecelakaan, dan ada juga yang penting itu adalah indirect cost-nya, yaitu kerugian yang tidak terlihat seperti hilangnya waktu produksi, kemudian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Kita lihat dari data ILO berikutnya, yaitu pada tahun dilihat di sini dari grafiknya adalah data antara 2003 sampai dengan 2017. Ini dilihat dari kecelakaan kerja baik yang terjadi dari karyawan yang statusnya adalah karyawan perusahaan, dan yang kedua adalah yang statusnya adalah self employee atau wirausaha. Ini dilihat dari 2003 sampai dengan 2017, dilihat bahwa sebanyak 5.147 pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja pada tahun 2017. Kemudian jumlah ini turun sedikit pada tahun 2016. Nah, pekerja wira swasta ini secara konsisten menyumbang sekitar 1/5 atau 20% dari cedera kerja yang fatal. Kemudian ILO juga mempublikasi informasi tentang jenis pekerjaan yang paling berbahaya. Di sini datanya adalah 2017 dikelompokkan dari jenis pekerjaan, kemudian jumlah fatality, dan
fatality per 100.000 pekerja. Di sini dilihat bahwa dari publikasi statistik yang disampaikan oleh ILO 2017, pekerjaan transportasi dan pemindahan material memiliki jumlah kecelakaan kerja fatal tertinggi pada tahun 2017. Kemudian pekerjaan pertanian, perikanan, dan kehutanan itu memiliki tingkat kecelakaan kerja fatal tertinggi pada tahun 2017. Jadi kalau secara jumlah itu lebih banyak di transportasi dan pemindahan material. Tetapi kalau lihat dari jumlah kecelakaan per 100.000 pekerja, maka tingkat kecelakaan kerja fatal tertinggi itu di pertanian, perikanan, dan kehutanan. Nah, data statistik ini ada catatan dari ILO itu adalah tidak termasuk pekerja di bawah usia 16 tahun dan bukan juga merupakan sukarelawan ataupun dari yang militer. Ini adalah contoh yang mungkin sebenarnya tidak kita harapkan yang terjadi, tetapi dari berita ini bisa dijadikan sebagai suatu bahan, suatu review untuk keamanan, dan kita harapkan tentunya tidak terjadi di masa depan. Nah, ini kalau kita lihat yang belum lama terjadi ini adalah terjadinya pada tanggal 21 Januari 2022. Itu berita cukup mengagetkan. Itu tabrakan beruntun yang disebabkan oleh truk tronton di Simpang Muara Rapuk, Balikpapan, Kalimantan Timur, yang menyebabkan 21 orang meninggal dunia. Nah, lihat dari investigasi, kalau kita lihat dari secara K3 itu adalah pertama itu adalah pelanggaran kelaikan operasi peralatan transport. Nah, ini dilihat lebih detail lagi, investigasi menunjukkan bahwa perubahan konfigurasi sumbu ban dari truk itu dari 11 menjadi 122, yang tentunya bisa menambah kapasitas beban truk, tetapi melebihi batas kemampuan kapasitas rem. Kemudian investigasi berikutnya adalah pelanggaran pada peraturan jam operasional untuk angkutan. Karena menurut Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya atau DLAJAR, kondisi jalan dengan elevasi kurang lebih 10% memang kurang baik untuk turunan panjang. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya persis seperti yang di Kretek, Wonosobo, dan Bumiayu. Dan sudah dilakukan langkah mitigasi di mana adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang. Dan kejadian itu terjadi pada waktu pagi yang sebenarnya bukan jam operasional untuk angkutan barang. Berikutnya adalah contoh kejadian kecelakaan transportasi itu juga adalah kecelakaan di pesawat Lion Air JT610, yaitu rute Bandara Soekarno-Hatta ke Pangkal Pinang, yang terjadi pada tanggal 29 Oktober 2018. Nah, ini kejadian ini kalau ditinjau secara K3 ya, nanti bisa dilihat bahwa kejadian ini sebenarnya juga dibuatkan film dokumenter berjudul Don't Fall: The Case Against Boeing, di mana film ini sebenarnya garapan dari Rory Kennedy dengan naskah yang ditulis oleh Mark Bailey dan Kevin McAllister. Ini menceritakan secara kronologis kejadian. Nah, jadi setelah kejadian crashnya Lion Air JT610 ini, awalnya pihak Boeing itu menyalahkan kecelakaan tersebut adalah pada pilot. Jadi pada manusia ya yang mengoperasikan pesawat. Namun kurang dari 5 bulan kemudian kejadian yang sama berulang, dan kali ini di Ethiopia dengan nomor penerbangan 302. Nah, dengan jenis pesawat yang sama dan kesalahan teknis yang serupa, ini tentu cukup memberikan bukti bahwa yang salah itu adalah dengan pesawat model ini. Nah, nyaris seluruh dunia memboikot Boeing 737 MAX 8 ini selama beberapa tahun. Nah, setelah diinvestigasi lebih lanjut, ternyata ada sensor yang memang satu teknologi baru yang kita disebut di sana adalah MCAS, yaitu Maneuvering Characteristic Augmentation System, di mana sensor ini pilot itu tidak tahu cara mengoperasikan software untuk kontrol penerbangan, yang berakibatnya adalah fatal. Nah, kemudian fakta berikutnya dari film yang di dokumentasi ini adalah ternyata ada laporan dari TARAM, Transport Airplane Risk Assessment Methodology, yang dilakukan oleh Federal Aviation Administration (FAA), ini yang mensertifikasi pesawat. Setelah kejadian jatuhnya pesawat Lion Air, terungkap bahwa pesawat Boeing tersebut memiliki kemungkinan risiko jatuh 15 kali selama masa terbangnya.
Ironisnya, FAA dan Boeing tetap mempertahankan 737 MAX 8 untuk mengudara. Ini terkait dengan etika antara regulasi pembuat regulasi dan pabrikan pesawat, sehingga pesawat itu berhasil bisa dijual. Nah, ini adalah kaitannya dengan masalah regulasi. Kalau yang tadi contoh cerita berikutnya adalah tadi sebelumnya adalah masalah human dan peraturan dan ketaatan worker. Kemudian kita lihat juga memang setelah data secara dunia atau internasional, kita juga perlu melihat data kecelakaan kerja secara nasional. Nah, ini kita ketahui bersama bahwa bahwa untuk data kecelakaan kerja ini adalah bersumber dari lembaga BPJS, dan setiap pekerja itu diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS, di mana di salah satunya itu adalah jaminan jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Nah, ini di dalam itu terjadi kecelakaan itu yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Nah, perusahaan ini harus tertib melaporkan baik secara lisan maupun elektronik atas kejadian kecelakaan kerja kepada BPJS. Lambatnya adalah 2x24 jam setelah kejadian. Karena hal itu sebenarnya data ini sangat penting untuk bisa dijadikan sebagai rujukan sehingga bisa dilakukan satu perbaikan ataupun adjustment di dalam penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan. Nah, kemudian kita lihat bahwa terjadi peningkatan terutama di antara 2016 sampai dengan 2020 cukup tajam, tapi kecenderungannya memang peningkatan di dalam kecelakaan kerja. Kesulitan kita ini memang untuk mendapatkan data ini agak sedikit sulit, seperti yang tadi saya katakan bahwa dibandingkan dengan data statistik lain yang bisa kita dapat dengan mudah, dan ini agak sedikit sulit, dan kita dapatkan itu selalu dari data yang saya dapatkan itu adalah dari kementerian pada saat sambutan bulan K3. Nah, di sini dilihat bahwa antara periode 2018-2021 ini datanya diambil dari Menteri Tenaga Kerja dalam sambutan bulan K3, dan kemudian kelihatan bahwa setiap tren tahun itu berkisar kenaikan 2%, dengan angka kematian berkisar antara 3.000 sampai 4.500 per tahunnya. Nah, dari data yang ditemukannya memang ada beberapa data yang perlu diverifikasi ulang nih, kalau kita lihat ya, karena salah satunya adalah peningkatan angka kecelakaan kerja di Indonesia yang meningkat secara drastis pada tahun 2020. Nah, mengingat bahwa pada tahun 2020 itu adalah awal pandemi, di mana banyak perusahaan yang melakukan work from home pada saat itu. Kemudian kita mesti lihat bahwa penelitian-penelitian yang menghubungkan antara tingkat pengetahuan K3 dengan kecelakaan kerja, ini ada dua yang kita bisa jadikan sebagai suatu referensi untuk kita lakukan kompilasi. Suksiu dan kawan-kawan pada tahun 2020 ini menyatakan bahwa pengetahuan keselamatan secara signifikan menengahi hubungan antara occupational health and safety management framework dan kecelakaan serta cedera di tempat kerja. Nah, studi ini meneliti mediasi pengetahuan keselamatan dalam hubungan kausal antara kerangka kerja manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMF dan cedera kerja. Ya, kalau kita sebut di sini adalah SMK3. Di industri minyak dan gas Afrika ya, di Ghana. Nah, studi ini mengeksplorasi dimensi yang berbeda dari sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK3, kecelakaan kerja dan cedera kerja. Nah, penelitian ini mengadopsi desain survei cross sectional, di mana respondennya cukup banyak, yaitu 699 responden melalui teknik convenience dan purposive sampling di 3 perusahaan minyak di Ghana. Kemudian metode korelasi analisis regresi berganda dan bootstrap digunakan untuk analisis data. Nah, temuannya adalah
eh, terdapat hubungan negatif dan signifikan yang cukup kuat antara kerangka manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK 3 dan kecelakaan kerja dan cedera kerja. Nah, pengetahuan keselamatan secara signifikan memediasi hubungan kausal antara SMK 3 dan kecelakaan dan cedera di tempat kerja. Nah, pelatihan keselamatan ditemukan menjadi prediktor yang signifikan dari pengetahuan keselamatan, cedera terkait pekerjaan, dan kecelakaan di tempat kerja. Nah, hubungan negatif antara SMK 3 dan kecelakaan dan cedera tempat kerja ini menunjukkan bahwa SMK 3 yang ada tidak efektif atau tidak memiliki standar keselamatan yang dapat diterima untuk mengendalikan paparan bahaya di industri. Nah, manajemen harus sering berinvestasi dalam pelatihan dan orientasi keselamatan untuk meningkatkan pengetahuan keselamatan di antara para pekerja. Kemudian ada peneliti lain yaitu di Indonesia itu Gita dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyatakan bahwa terdapat hubungan korelasi antara pengetahuan tentang kecelakaan kerja dengan perilaku kerja yang aman, di mana pengetahuan yang baik dapat meminimalkan tindakan tidak aman para pekerja. Nah, penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan karyawan tentang kecelakaan kerja dengan perilaku kerja yang aman pada karyawan di divisi produksi PTX di Indonesia dengan menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional yang melibatkan 46 responden. Data dikumpulkan dalam observasi lapangan dan kuesioner tentang pengetahuan kecelakaan kerja dan perilaku kerja yang aman. Nah, data dianalisis menggunakan uji Spearman, yaitu digunakan untuk mencari hubungan dan menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel itu dihubungkan. Jadi variabel satu adalah tingkat pengetahuan K3 dan kemudian kedua variabel yang lainnya adalah kecelakaan kerja. Nah, hasil penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara pengetahuan tentang kecelakaan kerja dengan perilaku kerja yang aman, selanjutnya juga menemukan hubungan antara perilaku kerja yang aman dan variabel pengganggu lainnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan tentang kecelakaan kerja dengan perilaku kerja aman pada karyawan bagian produksi. Ini adalah departemen yang diteliti ada bagian produksi. Kemudian kita lanjut di metode yang digunakan di dalam literatur review ini, yaitu menggunakan systematic literature review, yaitu merupakan salah satu bentuk publikasi penelitian yang dilakukan dengan menyarikan dan memformulasikan berbagai original artikel atau penelitian yang sejenis. Nah, sejenisnya dalam arti ini di sini adalah antara variabel tingkat pengetahuan ketiga pada worker dan kecelakaan kerja, variabel yang lain. Nah, untuk selanjutnya dilakukan analisis dan pembahasan lebih detail menyeluruh. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah kita tentukan library ataupun sumber artikelnya. Di sini artikel itu adalah sebagai jurnal ilmiah yang dipublikasi berkala dalam penerbitan akademik yang umumnya berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Nah, jurnal ilmiah ini merupakan salah satu bentuk media publikasi karya tulis ilmiah yang dilakukan penelitian oleh peneliti di berbagai tempat sesuai dengan pilihan kita adalah kajian K3 dua variabel tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian step berikutnya adalah literatur kriteria. Jadi setelah kita tentukan library yang akan kita gunakan, kemudian di sini kita melihat adanya satu indeksasi jurnal. Apa yang kita lihat di sini adalah bahwa yang kita akan review itu adalah jurnal nasional yang terakreditasi SINTA, yaitu ya akreditasi yang diakreditasi oleh Kemdiknas, dan jurnal internasional yang terakreditasi Scopus maupun non-Scopus. Kemudian kita batasi penelitian-penelitian yang terkait dengan variabel tadi itu adalah publikasi antara 2015 dan sampai dengan 2021. Nah, indeksasi jurnal ini dianggap sebagai cerminan kualitas, karena jurnal terindeks dianggap memiliki kualitas ilmiah yang lebih tinggi dibandingkan dengan jurnal yang tidak terindeks. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan satu filter atau keyword.
Nah, filter dari yang kita gunakan di dalam mencari literatur itu adalah melihat penelitian-penelitian yang berhubungan antara tingkat pengetahuan ketiga pekerja terhadap kejadian kecelakaan kerja. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah dari filter itu kita mendapatkan beberapa literatur di mana dari Google Scholar itu ada 27, kemudian dari NCBI yaitu dari National Center for Biotechnology Information atau NCBI itu ada 10 artikel, kemudian ada dari Science Direct itu ada 4 dan BMCI itu ada 1. Jadi total itu ada 42 penelitian yang terkait dengan yang kita inginkan. Nah, ini akan dibahas selanjutnya. Kemudian dari sintesis beberapa artikel yang telah terpilih, ini ada beberapa poin yang menjadi highlight di dalam sintesis penelitian-penelitian yang terkait 2 variabel tadi. Yang pertama adalah masalah K3 di Indonesia ini masih sering terabaikan, ditunjukkan dengan tingkat kecelakaan kerja. Ini salah satunya adalah dilakukan oleh peneliti Kamadari dan kawan-kawan yang publikasi pada tahun 2018 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 pada proyek Female Apartment Adigria Pangestu. Kemudian highlight yang kedua adalah hubungan tingkat pengetahuan K3 terhadap kejadian kecelakaan kerja telah terbuktikan oleh beberapa penelitian. Banyak peneliti yang telah membuktikan di beberapa tempat. Pratiwi dan kawan-kawan yang publikasi pada tahun 2016 tentang komitmen manajemen, pengetahuan, perilaku dalam K3 dan kecelakaan kerja perawat di rumah sakit swasta di Yogyakarta. Dengan menggunakan metode cross-seksional terhadap 73 perawat sebagai responden, diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan negatif antara pengetahuan K3 dan kecelakaan kerja perawat yang berisiko. Jadi semakin pengetahuan semakin rendah, risikonya makin tinggi. Itu kesimpulan yang didapatkan dari penelitian di rumah sakit ini. Kemudian Teja dan kawan-kawan pada tahun 2017 juga melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap perilaku pekerja konstruksi pada proyek jalan tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa, yaitu dengan jumlah responden sebanyak 137 dengan nilai koefisien korelasi 0,262. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa dari penelitian ini terdapat tingkat korelasi antara pengetahuan K3 dan perilaku pekerja. Novianto dan kawan-kawan pada tahun 2016, publikasi 2016, tentang analisis pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK3 terhadap kinerja pekerja konstruksi pada proyek pembangunan flyover Palur dengan analisis regresi linear berganda meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik. Maka didapatkan secara simultan variabel bebas dan keselamatan dan kesehatan kerja. Satu yang tadi, kemudian yang kedua adalah tentang variabel lainnya adalah tentang kecelakaan kerjanya. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan K3 pada pekerja itu memiliki pengaruh searah, yang artinya jika pengetahuan K3 meningkat, maka kinerja pekerja juga akan meningkat. Berikutnya kalau Lau dan kawan-kawan yang dipublikasi pada tahun 2016 melakukan penelitian hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang K3 dengan kejadian kecelakaan kerja pada kelompok nelayan di Desa Belang, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Nah, ini dilakukan penelitian terhadap 50 nelayan sebagai responden dan ditemukan bahwa tingkat pengetahuan K3 itu kurang akan lebih berisiko mengalami kecelakaan kerja dibandingkan dengan responden dengan tingkat pengetahuan K3 yang baik. Syahputra, salah satu peneliti yang mempublikasi penelitiannya pada tahun 2017 tentang hubungan pengetahuan dan motivasi K3 dengan kecelakaan kerja karyawan produksi PT Borneo Melintang Buana Ekspor, dilakukan penelitian terhadap 67 responden bagian produksi yang diambil secara purposive sampel. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan dan industri pabrik furniture. Nah, kemudian dilakukan satu kesimpulan dari penelitian ini bahwa
ada hubungan signifikan antara pengetahuan dengan kejadian kecelakaan kerja. Rudyarti pada tahun 2017 publikasinya melakukan penelitian descriptive analysis cross seksional tentang hubungan pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 dan sikap penggunaan alat pelindung diri dengan kejadian kecelakaan kerja pada pengrajin pisau batik di PTX terhadap 31 responden bagian produksi yang diambil secara total sampling. Dari sini dapat disimpulkan penelitiannya bahwa hubungan signifikan antara pengetahuan K3 dan kejadian kecelakaan kerja itu sangat signifikan. Susanto dengan publikasi penelitiannya pada tahun 2019 tentang implementasi perbaikan perilaku kerja aman menggunakan pendekatan behavior based safety pada industri batik di Kota Semarang dengan melakukan penelitian terhadap 25 responden menggunakan metode DOIT, Define, Observe, Intervene, dan Test dengan regresi linear berganda yang menghasilkan bahwa perilaku kerja aman dipengaruhi oleh pengetahuan, komunikasi, dan alat pelindung diri. Kemudian highlight berikutnya, keselamatan di tempat kerja sebagai sebuah investasi bisnis karena keselamatan kerja mengurangi kerugian finansial. Beberapa peneliti diantaranya adalah Vasconcelos dan kawan-kawan tentang penelitian the cause of workplace accident and their relation to construction equipment design. Di sini didapatkan bahwa jika keselamatan kerja mengurangi kerugian finansial, maka akan ada efek positif pada aspek kondisi kerja, yakni terjadinya penurunan kecelakaan kerja, tingkat produktivitas meningkat, dan kualitas hidup pekerja meningkat. Peneliti lain yaitu adalah Lunar, Kolstrup, dan kawan-kawan tentang awareness and need for knowledge of health and safety among dairy farmers interview in Uganda di Afrika. Disimpulkan bahwa K3 juga berperan dalam komitmen pekerja, di mana jika perusahaan memiliki manajemen K3 yang memadai, maka pekerjaannya itu memiliki komitmen yang kuat terhadap perusahaannya, karena mereka menganggap bahwa kesehatan dan keselamatan mereka telah terjamin. Highlight berikutnya adalah tentang edukasi K3. Ini peneliti Aluko dan kawan-kawan yang penelitian dipublikasi pada tahun 2016, Knowledge, Attitude, and Perception of Occupational Hazard and Safety Practice in Nigerian Healthcare Worker. Ini memberikan suatu kesimpulan bahwa melalui promosi praktik keselamatan dan meminimalkan paparan bahaya seperti menyediakan peralatan keselamatan, rutin melaksanakan pelatihan pekerja terkait keselamatan, penguatan kapasitas, dan kemampuan pekerja yang memadai melalui pelatihan dan segala fasilitas yang perlu diadakan secara wajib, itu menurunkan kecelakaan kerja. Highlight berikutnya adalah mematuhi segala peraturan dan prosedur K3. Jadi selain edukasi juga penting adalah keterkaitan dengan penerapan yang diatur dengan dikuatkan dengan regulasi perusahaan. Ini diteliti oleh Rosalita yang publikasi pada tahun 2015 tentang mediasi safety knowledge dan safety motivation pada pengaruh safety management practice terhadap safety performance karyawan pada bagian produksi PT Petrokimia Gresik. Nah, setelah diterapkan dengan baik SMK3, pekerja perlu untuk mematuhi segala peraturan. Nah, ini berkaitan dengan masalah kepatuhan segala peraturan dan prosedur keselamatan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Kepatuhan ini dapat ditingkatkan melalui pemantauan penegakan hukum terkait keselamatan kerja di tempat kerja. Highlight berikutnya adalah risk mapping atau pemetaan bahaya di tempat kerja yang memiliki potensial risiko bahaya tinggi dan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan ada peneliti Pertiwi dan kawan-kawan yang dipublikasi 2019, hazard identification, risk assessment, dan risk control atau HIRAR, serta penerapan risk mapping pada Rumah Sakit Hewan Profesor Suparwi. Nah, penelitian ini dilihat bahwa upaya penting untuk melindungi pekerja dan potensi bahaya yang ada, yaitu melalui identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, serta melakukan risk mapping
yaitu pemetaan bahaya di tempat kerja. Kemudian peneliti lain juga, ini Yanar dan kawan-kawan yang publikasi pada tahun 2019 dengan penelitian The Interplay Between Supervisor Safety Support and Occupational Health and Safety, Vulnerability and Work Injury yang dilakukan terhadap 2.390 responden yang dipekerjakan lebih dari 15 jam per minggu di tempat kerja dengan bentuk analisis berupa interaktif aditif model, log binomial ya, regresi, yang memiliki cara untuk melindungi pekerja yakni dengan membangun kapasitas pengetahuan supervisor. Jadi ini dilihat dari sisi supervisor karyawan dengan terkait risiko di tempat kerja, khususnya di perusahaan yang susah untuk mengurangi bahaya kerja atau susah untuk melakukan perubahan besar, misalnya pada perusahaan kecil di mana memiliki keterbatasan biaya untuk melakukan pelatihan pada pekerjanya. Ini cukup baik dalam penelitian di mana di perusahaan-perusahaan yang kecil yang memang dengan dana yang cukup minim, tetapi mesti menerapkan K3. Kemudian dari highlight ini kita bisa lihat dari secara pembahasan bahwa K3 itu merupakan salah satu upaya penting dalam pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan ini memang secara regulasi memang sudah dibuat dan tentunya diupdate sesuai dengan kondisi oleh pihak regulator. Kemudian jika K3 ini dikelola dengan baik, memadai dan terjamin bagi semua pekerja, maka akan terbentuk komitmen kerja yang tinggi. Nah, bila pekerja memiliki komitmen kerja yang tinggi, maka produktivitas pekerja akan meningkat, diikuti dengan proses kerja yang efektif dan efisien. Nah, upaya penerapan K3 yang baik ini perlu dilakukan peningkatan pengetahuan K3 pekerja melalui safety talk, pendidikan K3, dan pelatihan K3. Pengetahuan K3 yang tinggi pada pekerja akan menimbulkan perubahan sikap positif dalam keamanan kerja. Dan ini setelah diterapkan, kemudian pengetahuannya ditingkatkan, pelatihan ditingkatkan, sehingga menimbulkan perubahan sikap yang positif dalam keamanan kerja, yang perlu dipertahankan dengan adanya regulasi, baik dalam proses produksi, lingkungan kerja maupun pekerjanya sendiri. Dan yang paling penting juga dukungan manajemen perusahaan yang konsisten dalam melakukan manajemen risiko dan dapat menyelesaikan masalah terkait K3 secara komprehensif serta mampu berkolaborasi dengan pihak terkait untuk peningkatan kualitas K3. Nah, dari sintesis dan literatur tadi, maka literatur itu dibuat satu kesimpulan bahwa tingkat pengetahuan K3 ini perlu ditanamkan kepada pekerja karena dari beberapa penelitian terbukti mempengaruhi signifikan kejadian kecelakaan kerja. Yaitu diantaranya menggunakan dengan safety talk, kemudian pendidikan K3, pelatihan K3 secara rutin, kemudian penyusunan regulasi untuk mendukung terlaksananya K3. Kemudian melakukan manajemen risiko melalui identifikasi, penilaian, dan pengendalian. Nah, manajemen risiko ini adalah satu upaya mengelola risiko K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tentunya tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik. Nah, manajemen risiko ini, K3 ini biasanya kita menggunakan HIRARC, yaitu Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Dan tujuannya ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko K3 menggunakan risk control ini dari penelitian-penelitian yang disajikan sebelumnya tentang pentingnya manajemen risiko. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan risk mapping. Jadi risk mapping atau hazard mapping merupakan suatu upaya memetakan setiap bahaya yang ada di tempat kerja khususnya, yaitu dalam bentuk visualisasi pada setiap proses kerja sehingga dapat diketahui sumber bahaya pekerja yang berisiko, kemudian dampaknya terhadap kesehatan, serta
langkah penanganan yang dapat dilakukan yaitu adalah preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, hajat mapping ini dapat memetakan bahaya yang kasat mata dan yang sebaliknya, mulai dari kebisingan, getaran, pencahayaan, suhu, radiasi, debu, bahan kimia, sistem kerja, postur kerja, biologi, peralatan kerja, hingga psikososial di tempat kerja. Misalnya hubungan antara karyawan, peran dan tanggung jawab, serta beban pekerjaan. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan, dan poin yang penting di sini adalah juga kita mesti lihat ada satu quote yang saya kira cukup baik dari Antonio de Saint-Exupéry, di mana quote itu adalah tujuan tanpa rencana hanya sebuah harapan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rudi atas pemaparannya yang luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab teman-teman semuanya, saya mau memberi informasi terlebih dahulu. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke kolom Q&A. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketikkan saja pertanyaannya di kolom Q&A, dan buat teman-teman juga yang ingin bertanya langsung, silahkan klik raise hand sekali, nanti kita akan panggil teman-teman yang ingin bertanya langsung. Oke, sebelum absen juga, saya akan informasikan juga informasi penting buat teman-teman semuanya ya. Oke, baik. Ya, teman-teman, pastikan teman-teman sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Ci Deni, dan juga klik tombol loncengnya, jangan lupa, karena biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Baik, dan juga untuk video-video K3 dan juga kolega akan diupload di channel YouTube-nya Kak Ci Deni. Dan juga ada beberapa informasi buat teman-teman semuanya, dimulai dari perpanjangan lisensi dan SKP. Dipersilakan untuk Pak Deni. Oke, terima kasih Pak Rip, terima kasih Pak Rudi, luar biasa ya. Oke, baiklah Bapak Ibu semua. Nah, kita ada informasi kalau Bapak Ibu semua punya SKP yang sudah mau expired, segera diperpanjang. Kenapa? Kalau sudah lebih dari 1 tahun expirednya harus refreshment. Nah, di sini Mediatama memberikan kesempatan buat Bapak Ibu semua untuk mengupdate ya SKP-nya. Nggak perlu bayar, maksudnya nggak perlu bayar sekarang, nunggu aja bayar saat SKP dan lisensi keluar. Nah, ini kita ada diskon luar biasa nih ya, jadi 1,499 aja. Termasuk juga kalau punya lisensi yang ahli K3 spesialis seperti konstruksi, peranca, listrik, dan lain-lain, kita juga nih ada promo diskon 50%. Nah, jadi kalau perusahaan Bapak Ibu semua mau sertifikasi SMK 3 untuk kontraktor, ini sangat terjangkau sekali Bapak Ibu semua ya. Kalau Bapak Ibu semua kontraktor cukup bayar 19,5 juta saja untuk pembayaran cash-nya, tapi kalau 2 kali 26,5 juta. Ini Bapak Ibu semua bisa ambil untuk konstruksi. Lalu kalau Bapak Ibu semua pabrik, kita juga ada harga pabriknya juga ya, pabrik manufaktur, ini juga sangat terjangkau sekali kalau perusahaan Bapak Ibu semua mau sertifikasi SMK 3 berdasarkan PP 50 tahun 2012. Lalu berikutnya, nah, kalau misalkan perusahaan Bapak Ibu semua mau integrasi dengan 9.001, 14.000, 45.001, nah bisa juga ambil paketnya ini ya. Bayar 1 dapat 4 sertifikasi perusahaan. Nah, kalau Bapak Ibu semua tertarik untuk bergabung di pelatihan ahli K3 Umum Kemenaker RI, kita ada nih pelatihan di tanggal 17 Maret. Ini masih ada harga early bird-nya ya, tanggal 7 Maret nih, Bapak Ibu semua bisa dapat harga 3 jutaan saja ya. 3 jutaan loh ikut ahli K3 Umum, di mana lagi kalau bukan di Mediatama ya. Nah, kalau yang tamatan SMA, nah bisa juga ikut yang operator K3 Umum. Ini juga ada ya Bapak Ibu semua ya. Lalu kalau sudah training ahli K3 Umum, tidaklah cukup kalau belum auditor SMK 3. Nah, ini juga ada harga, masih ada harga early bird-nya juga. Cuman 2 jutaan saja udah training auditor SMK 3. Tapi ingat, syaratnya harus ahli K3 Umum dulu ya. Lalu dilanjutkan lagi, kalau perusahaan Bapak Ibu semua kontraktor di bidang listrik, nih wajib nih kalau misalkan listriknya tadi di atas 50 KVA, wajib teknisi K3 listrik. Nah ya, ini boleh untuk pendidikan SMA.
Tapi kalau pendidikan Bapak Ibu semua D3, nah jangan tanggung-tanggung, ikut yang ahli K3 listrik. Lumayan nih, ada diskonnya 7 jutaan saja. Harganya ini masih yang lama ini ya, harganya cuma 10 jutaan saja nih Bapak Ibu semua ya. Nah, silakan nanti Pak Arief dikoreksi lagi ya. Nah, kalau perusahaan Bapak Ibu semua kontraktor konstruksi, ini juga wajib ya. Kenapa? Karena sering dipakai untuk tender. Ini juga Bapak Ibu semua bisa ikut nih tanggal 4 sampai 9 April 2022. Tapi kayaknya pada saat puasa ya. Di Bapak Ibu semua sambil puasa sambil belajar. Kenapa? Karena Ali Muda K3 Konstruksi itu via online, full online ya. Cuma 3 jutaan juga ya. Lalu kalau yang ini wajib ada tatap mukanya 1 hari untuk praktek. Ini apa? Supervisor peranca. Ini juga diwajibin nih untuk Bapak Ibu semua. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua tergabung di dalam tim keadaan darurat, wajib ada nih petugas peran kebakaran, khususnya yang kelas D ya, tanggal 23 Maret. Ini juga masih ada harga unlimitednya. Cuma 2 jutaan saja kalau udah dipotong-potong diskon, kode referral, dipotong voucher. Jadi terjangkau sekali ya. Lalu Bapak Ibu semua juga bisa ikut petugas P3K. Ini juga masih di tanggal 21 sampai 25, 11 Maret nanti ya ininya ya. Dan ini juga sangat-sangat terjangkau sekali dan sangat baik sekali buat Bapak Ibu semua untuk kompetensinya. Ini juga kalau misalkan Pak, saya mau ada cicilan gimana Pak? Silakan masuk ke Tokopedia Mediatama ya, namanya Mediatama Online Shop. Ada juga paket combo dan Bapak Ibu semua bisa cicil melalui kartu kredit dengan cicilan 0%. Nah, ada yang nanya tadi ya, Pak, gimana Pak kalau sudah training, apakah disalurkan? Nah, disalurkannya Bapak Ibu semua bisa klik di bagian website Mediatama, mediatama.co.id, lalu ada tombol karir di atasnya. Nah, silakan siapkan CV yang menarik. Buat CV-nya dari Mika Pro juga ya, itu ada desain yang bagus buat Bapak Ibu semua. Pilih lowongan kerja yang mana yang akan dikirim, lalu klik yang mana, terus lalu kirimkan CV-nya tadi ya. Insya Allah nanti akan ada panggilan kalau memang alumni dari Mediatama. Pak, kalau sertifikat kolega bisa nggak dipakai? Kan saya belum ada uang untuk yang Kemenaker. Bisa juga, karena banyak juga yang menggunakan e-sertifikat Mediatama untuk melamar kerja, dan itu diterima loh ya. Nanti ada Pak Arief, nanti akan share tuh ada videonya ya. Ya, terima kasih karena sudah menggunakan sertifikat dari kolega Mediatama untuk melamar kerja, dan banyak juga perusahaan yang lirik itu. Oke, silakan dilanjutkan lagi oleh Pak Arief. Oke, nah ini menariknya di aplikasi Mika Pro teman-teman. Kita bisa membuat CV secara online melalui satu genggaman aplikasi aja di aplikasi Mika Pro. Silakan login, kemudian nanti ada menu pembuatan CV, menu buat CV online. Nah, ini silakan diklik teman-teman, kemudian nanti akan muncul kolom-kolom biodata yang harus teman-teman isi, nanti diisi secara lengkap dan juga langsung di next. Ada beberapa dokumen yang harus di-input juga, bisa teman-teman masukin, lalu diklik next lagi, nanti teman-teman bisa langsung pilih template-nya sesuai dengan kesukaan teman-teman semuanya. Jadi ini secara gratis, untuk template yang gratis juga ada. Dan setelah itu nanti kita langsung bisa generate ya di menu profile, lalu klik unduh CV. Nah, langsung otomatis CV yang kita buat tadi sudah jadi, langsung bisa dikirim ke beberapa lowongan kerja yang ingin Bapak Ibu semuanya lamar. Kemudian, nah ini yang tadi ya. Kemudian, nah ini menariknya lagi teman-teman. Bisa mendapatkan uang saku 3 juta rupiah per bulan. Mau banget ya. Mau banget ya. Oke, gampang banget teman-teman. Caranya adalah join aja ke pasukan reseller Mediatama. Caranya gampang. Setiap akun Mika Pro pasti mempunyai kode referral. Caranya klik di menu profile, kemudian pilih menu referral. Nanti pas diklik munculnya seperti ini, Bapak Ibu semua. Jadi ada kode referral. Nah, kode referral ini harus dicantumkan ketika kita merekomendasikan teman kita untuk ikut sertifikasi di Mediatama. Nanti muncul kolom kode referral. Nah, ini tinggal diisikan saja kode referral punya kita di aplikasi Mika Pro teman kita yang ingin ikutan pelatihan sertifikasi yang berbayar di aplikasi di Mediatama. Otomatis nanti kita akan mendapatkan fee-nya sebesar 5% dari harga pelatihan. Atau cara yang lainnya juga gampang. Misalkan pilih dulu beberapa sertifikasi yang diinginkan,
Nah, kemudian klik yang ada tombol share yang di sebelah kolom WhatsApp ini, yang di sebelah icon WhatsApp, tinggal diklik, lalu nanti akan muncul seperti ini. Bisa dibagikan ke Facebook, Twitter, Telegram, ke WhatsApp. Nanti misalkan contoh kita share ke Telegram, ke WhatsApp misalkan, otomatis akan muncul nanti di WhatsApp kita ada kode referralnya. Nah, nanti pada saat calon peserta kita yang ingin daftar, tinggal diklik aja itu linknya, otomatis kode referralnya udah pasti muncul atau ngelink ke kode referral punya kita. Ya, jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan 5% dari harga pelatihan. Bayangin aja kalau 5% dari 6,5 juta berapa tuh? Wah, kalau 1 orang, 2 orang, 10 orang akan bisa mendapatkan cuan yang begitu besar ketika bisa merekomendasikan teman-teman kita mengikuti pelatihan di Mediatama. Oke, teman-teman semuanya, jika ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai pelatihan, sertifikasi Kemenaker RI, BNSP, atau bahkan in-house training, teman-teman bisa segera hubungi di 021 2254 5432 atau di 021 2126 3820, atau bisa juga nih WhatsApp ke Ibu Risma di 0815 3261 5243. Pastikan teman-teman sudah follow Instagramnya Mediatama, @mediatama, dan juga Facebooknya di Tama Mediatama Sertifikasi. Dan juga subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni, dan juga follow akun TikTok-nya Kak Cik Deni. Oke. Jika ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor untuk produk APAR, kemudian kotak P3K atau APD, nah, teman-teman bisa segera hubungi di 021 2254 5432. Atau menariknya lagi teman-teman, jika ada yang ingin sharing ilmu seperti Pak Rudi hari ini, nah kita membuka kesempatan buat teman-teman instruktur bergabung ke komunitas instruktur Mediatama 2022. Segera hubungi di 0822 111 30869 atau di screenshot aja share screen yang muncul di handphone ataupun di laptop Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut ke sesi diskusi dan juga sesi tanya jawab yang sudah bertanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa klik raise hand ataupun klik aja pertanyaannya di kolom Q&A. Ini sudah ada pertanyaannya. Silakan Pak Denny dan Pak Rudi. Oke, kita mulai pertanyaan dari Pak Angki Asandra. Dia bilang kayak gini. Apa ukuran seseorang pekerja telah memiliki pengetahuan tentang K3 saja, apakah sudah cukup? Nah, untuk melamar kerja atau untuk bekerja di K3 tanpa ada sertifikasi, cuma pengetahuan aja tentang K3. Apakah udah cukup itu, Pak? Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Moderator, Pak Denny. Jadi, kalau di dalam satu perusahaan ya, baiknya terutama dalam yang menerapkan SMK 3, pengetahuan itu memang sangat penting. Tetapi biasanya dalam proses rekrutmen itu yang dilihat itu adalah legalitas. Jadi artinya sertifikat itu sangat penting. Jadi ibaratnya kalau kita memiliki pengetahuan atau memiliki skill tapi tidak memiliki satu license, bisa mengemudi tetapi tidak memiliki SIM, itu artinya ilegal. Dan itu tentunya kita harapkan untuk bisa menjadi suatu nilai yang baik di dalam mencari pekerjaan, tentunya kita memberikan harus memiliki suatu lisensi. Dan lembaga training seperti di Mediatama ini sudah menyediakan banyak pelatihan-pelatihan yang tentunya memberikan satu sertifikat yang dari lembaga resmi, yaitu dari Kemenaker ataupun dari BNSP. Jadi sangat penting saya kira, tidak hanya skill yang kita mesti memiliki, tetapi juga perlu ada yang namanya sertifikat. Itu lebih penting dari ininya. Karena pelatihan selanjutnya kan kita bisa terapkan pada saat proses bekerja. Demikian jawabannya. Terima kasih, Pak. Oke, itu ya Pak Angki ya. Jadi kalau pengetahuan K3 saja boleh ya untuk lamar kerja, tapi lebih afdol lagi kalau kita sudah punya pengakuan sertifikasi, mau itu Kemenaker, mau itu BNSP, LPJK, ataupun yang memang diakui secara regulasi ataupun secara umum ya. Oke, kita lanjutin lagi. Dari Pak Nanda, dia bilang kayak gini. Mohon izin bertanya, bagaimana penerapan K3L atau HSE di industri IT, telekomunikasi? Hal apa saja yang menjadi krusial dalam penerapannya? Nah, silakan Pak. Kebetulan Pak Rudi dari bidang IT,
IT ini kaitannya di K3 itu di bagian mananya tuh Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau dilihat memang K3 itu tidak hanya di industri, misalnya kalau kita lihat di industri konstruksi, tetapi hampir di semua bidang itu penerapan K3 itu adalah merupakan satu kewajiban. Yang membedakan memang adalah masalah bidang bisnisnya ya. Ada bisnis prosesnya kalau di IT itu memang lebih banyak terkait dengan masalah perangkat keras dan perangkat lunak. Kita ambil contoh kalau di dalam perusahaan IT ada yang namanya data center. Jadi banyak kalau perusahaan data center yang paling besarnya misalnya ada Telkom, ada lagi Bisnet dan lainnya. Jadi di sana tuh ada yang namanya untuk electrical, ya kan. Kemudian ada maintenance. Dan itu penerapan itu sangat penting karena antara lain bahwa penerapan sistem manajemen K3 di IT itu meliputi dari petugas yang bertugas di bagian data centernya, kemudian di peralatan-peralatan yang ada di data center sebagai pusat data itu juga perlu dilakukan suatu sesuai dengan SOP. Itu ada yang namanya key indikator untuk bisa melihat bahwa pelaksanaan itu sudah dilakukan dengan baik. Penerapannya itu jadi antara lain misalnya adalah bahwa komitmen dari perusahaan di IT itu penerapan misalnya lisensi untuk P2K3 untuk karyawan, kemudian departemennya yang memberikan suatu sosialisasi dan pelatihan kepada semua karyawan di semua divisi ya. Kalau di IT itu misalnya kalau di satu internet service provider itu ada yang namanya bagian hosting, kemudian ada yang namanya bagian data center, ada bagian facility and maintenance, kemudian ada yang namanya bagian jaringan atau infrastruktur, kemudian juga termasuk juga di bagian yang sering ke lapangan itu ada sales dan marketing. Nah semuanya diberikan satu pelatihan. Ya kalau di bagian sales diantaranya kan banyak sering melakukan suatu transportasi, kemudian kalau bagian di infrastruktur itu terutama di bagian network itu banyak, terutama misalnya di penyebaran kabel fiber optik itu di lapangan. Jadi kalau aset di perusahaan seperti internet service provider itu adalah kebanyakan di luar, dan itu sangat diperlukan. Jadi tidak hanya bisa dilihat bahwa di perusahaan konstruksi juga. Jadi di perusahaan IT pun memang penerapan K3 itu juga sangat penting. Demikian Pak Denny. Jadi gitu ya Pak Nanda ya. Di sektor IT itu lebih banyak yang berisikonya justru di tempat si customer kita gitu, karena kita yang memasang instalasi IT dan telekomunikasi. Kalau di kita sendiri ya mungkin kita harus ngedidik tim internal kita pada saat bekerja di tempat klien itu secara selamat dan sehat gitu ya Pak ya. Oke, kita lanjutin lagi. Mungkin ada yang langsung raise hand ini Pak Zulfikar. Silakan Pak Zulfikar. Bapak Ibu semua kalau mau bertanya langsung aja tekan tombol raise hand satu kali aja. Kalau kami sebut namanya di unmute dulu Pak. Silakan Pak Zulfikar. Oke, kita buka lagi Pak Sukron Siregar. Silakan Pak Sukron di unmute Pak. Oke, Ibu Yuli, Ibu ya. Solidan, silakan di unmute. Siapa yang duluan? Kalau ada pertanyaan silakan tombol raise hand, tekan tombol raise hand satu kali aja supaya kami bisa melihat siapa yang sedang bertanya. Oke, nggak ada ya. Pak Timothy, silakan. Ya, selamat sore Pak. Oke, silakan. Ya, Pak. Sore. Tadi kalau dibilang IT, bagaimana kalau K3 itu di bidang perbankan Pak, atau di bidang keekonomian, bergerak dalam bidang ekonomi? Itu seperti apa Pak? Apakah dia berkorelasi dengan sistem IT atau dia tersendiri Pak? Oke, terima kasih Pak Timothy. Terima kasih Pak. Silakan Pak Rudi, bagaimana peran K3 di sektor perbankan? Apa yang menjadi kalau kita concern kita di K3 di perbankan itu Pak? Silakan Pak. Baik, Pak Timothy terima kasih. Jadi sebenarnya kalau ini kan masalah industri ya. Jadi kalau perbankan tuh memang pada saat ini memang lebih banyak sifatnya adalah lebih arah ke digital. Jadi kalau dulu mungkin masih bank atau konvensional manual, tapi sekarang lebih banyak ke arahnya adalah financial technology. Jadi memang ada unsur IT-nya gitu. Tetapi
eh, sama dengan bisnis-bisnis lain. Di sana juga ada yang namanya facility, yaitu adalah building. Bank itu terutama pasti banyak cabangnya ya, banyak cabangnya. Jadi di perusahaan-perusahaan yang lain yang standar seperti di bagian maintenance, kemudian pemeliharaan ya, kemudian di bagian operasional itu juga perlu dilakukan SMK 3 karena bank lagi tidak biasanya hanya satu tempat, banyak cabang, dan itu biasanya di building, dan building itu biasanya ada namanya SMK 3 untuk kecelakaan, ya kan, seperti misalnya untuk kebakaran dan lain-lainnya. Jadi industrinya memang yang membedakan bahwa perbankan, dan memang saat ini lebih banyak menggunakan teknologi IT ya, dari saya katakan, dan kemudian secara operasional bank itu juga banyak gedung, banyak cabang. Jadi penerapan itu sama, dan saya kira sangat perlu diterapkan dengan cabang-cabang yang banyak cabang ya. Tidak ada bank sekarang ini sedikit cabang. Meskipun kalau kita lihat perkembangan teknologi ya, kalau kita bicara masalah fintech, kebetulan saya juga ikut melakukan penelitian ya tentang fintech itu. Jadi memang kalau arah bank ke depan itu adalah sifatnya ada finansial teknologi. Jadi e-wallet, kemudian QR code dan seterusnya. Jadi kemungkinan ke depan tuh mungkin lebih banyak arahnya adalah menggunakan teknologi. Ya, teknologi di mana proses payment, channel payment dan segala dan seterusnya itu tidak menggunakan cash payment lagi. Tetapi kan bukan berarti bahwa tempat operasionalnya tidak ada, tetap ada. Jadi istilahnya penerapan SMK 3 di bank itu juga sangat penting ya. Demikian, Pak. Oke, jadi gitu Pak ya. Jadi di perbankan pun Bapak Ibu semua harus melakukan hirak dulu ya, mengidentifikasi apa sih bahaya yang ada di perbankan. Contoh misalkan banknya ada lift, nah itu berbahaya. Ada misalkan ada resiko, misalkan ada genset, nah itu juga beresiko. Atau juga dia menggunakan gedung tinggi high rise building, pada saat dia membersihkan kaca, ada gondolanya, ya kan? Nah itu juga bagian dari risiko. Nah, yang tidak kalah penting lagi, di perbankan pun sekarang ada bagian analisis kreditnya, itu sudah ada ahli K3 umumnya juga nih, teman-teman. Buat apa fungsinya? Buat menganalisis ya. Kalau misalkan ada permintaan dari konsumennya itu tadi, dari nasabahnya tadi pengen pinjam modal usaha. Nah, si bagian analisis kreditnya dia akan bertanya kepada calon nasabahnya tadi, apakah perusahaan Anda sudah memiliki sertifikat SMK 3? Nah, disitulah peran ahli K3 nanti di sana ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Ardiansyah, ini dari PT Kuarsa Indah Murni. Wah, ini pabrik yang sering dipakai Media Tama ini ya Pak Ardiansyah ya, untuk observasi online ya. Dia bilang kayak gini, dalam satu kasus di perusahaan, ada kecelakaan setelah diinvestigasi dinyatakan bahwa kesalahan terjadi karena faktor manusia. Bagaimana melakukan pembinaan? Apakah harus ada sanksi terhadap orang tersebut? Nah, ini silakan nih Pak. Berarti ada kelalaian nih di dalam tempat kerjanya sehingga mengakibatkan kecelakaan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan sanksi atau dengan pembinaan? Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi dari siapa tadi, Pak Rio ya? Dari Pak Ardiansyah. Pak Ardiansyah ya. Terima kasih Pak Ardiansyah. Jadi ini case ya, case yang terjadi di tempat Bapak. Jadi memang jika SMK 3 sudah dilakukan dengan baik, kemudian di dalamnya tentunya adanya pelatihan, kemudian sosialisasi, tentunya juga ada namanya perlu didukungkan dengan adanya regulasi, yaitu peraturan internal perusahaan, di mana satu standar di dalam peningkatan kinerja karyawan itu ada namanya reward and punishment ya. Nah, salah satunya memang kalau di dalam satu kelalaian dilihat, diidentifikasi dulu, dan memang kalau memang sudah dilakukan pelatihan, sosialisasi, dan mereka mengetahui kemudian terjadi kelalaian, itu pasti sifatnya adalah pemberian satu punishment. Punishment itu tentunya bertingkat. Biasa standar di dalam human resource itu ada SP 1, 2, dan 3. Tahapan pertama tentunya pasti dilakukan pembinaan, karena pada dasarnya pekerja itu bisa melakukan satu improvement. Ya, karena itu yang mesti kita bilang secara analitis positif ya. Lakukan improvement, pelatihan, kemudian
misalnya pemberian pengikutsertaan training dan seterusnya. Dan itu buat karyawan merupakan suatu penghargaan. Nah, tetapi kalau di dalam proses selanjutnya, nah ini penilaian berikutnya ada sifatnya bertingkat. Jadi kalau memang suatu proses pembinaan sudah dilakukan, tetapi ini ya itu berarti meningkat kepada punishment yang berikutnya. Tetapi secara overall saya bilang bahwa umumnya tugas dari Human Resource itu melakukan pendidikan dan perbaikan kepada karyawan. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, jadi perusahaan harus menetapkan dulu sanksinya apa. Ya. Kalau terjadi pelanggaran, kita bisa langsung tempatkan itu sanksinya. Ya. Nah, kalau dia subkon, kita harus kuatkan di kontraknya apa yang menjadi sanksi tersebut. Gitu ya, Pak Ardiansyah ya. Terus lagi misalkan apakah harus ada pembinaan? Betul. Ini kecelakaan di mana? Misalkan kecelakaan jatuh dari ketinggian, ya berarti semua orang kita harus lakukan pembinaan terkait dengan TKBT atau TKPK. Kalau misalkan pekerjaan menggunakan lift, kecelakaan lift, ya kita harus lakukan pembinaan terhadap operator lift. Bisa jadi operator lift itu harus lakukan refreshment seperti itu ya. Oke, lalu lagi pertanyaan dari Pak Ardi Wijoyo. Dia bertanya kayak gini. Izin bertanya Bapak, dalam suatu bidang pekerjaan bagi perusahaan apa yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan penerapan K3? Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Ardi Wijoyo. Jadi ada Key Performance Indicator, KPI itu antara lain itu adalah tingkat kecelakaan yang rendah. Ya, jadi kalau kita memang lihat dari tujuan itu adalah meminimalisir kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, sebenarnya secara simpel dilihat bahwa kan ada laporan rutin yang mesti disampaikan ke Disnaker untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan secara komitmen SMK 3 itu 2 indikator saja itu sudah memenuhi, dalam arti kalau memang tingkat kecelakaan kerjanya sangat-sangat rendah atau zero accident, kemudian PAK juga kecil, nah itu merupakan suatu keberhasilan. Itu jadi bisa menjadi suatu suatu kebanggaan lah. Dan biasanya memang di dalam ini kan pada waktu lakukan audit itu juga ada suatu penghargaan dari pemerintah, ada yang namanya gold, kemudian ada yang silver dan seterusnya. Jadi KPI itu salah satunya itu 2 poin penting itu adalah kecelakaan kerja dan PAK yang sangat rendah. Demikian Pak Ardi. Oke, jadi dari hasil laporan K3 bulanan perusahaan bisa juga dijadikan tolak ukur keberhasilan penerapan K3. Kita bisa lihat juga angka kecelakaan dari statistik kecelakaan baik itu near miss ataupun ada hazardnya itu akan bisa terlihat ya. Itu ya Pak Ardi ya. Lalu Pak Muhammad Andika Firmansyah, dia bertanya kayak gini. Bagaimana penerapan K3 di masa pandemi saat ini? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikannya di lapangan? Oke, silakan Pak Rudi untuk K3 di masa pandemi. Silakan Pak. Ya, baik. Pak Ardi, jadi sebenarnya penerapannya itu adalah mengikuti standar dari prokes, ya kan? Memang kalau dilihat dalam kondisi normal, tingkat kecelakaan itu pasti jauh lebih tinggi dibandingkan pada waktu situasi pandemi di mana banyak orang work from home, ya WFH. Nah, kemudian tetapi meskipun itu berakibat mengurangi kecelakaan kerja, tetapi di dalam pelaksanaan SMK 3 itu tetap berjalan, dalam arti bahwa misalnya kita lakukan Zoom meeting. Nah, tadi juga sudah diberikan suatu tata tertib yang cukup baik disampaikan oleh Pak Arief ya. Itu ada salah satu tata tertib di dalam pelaksanaan untuk mekanisme proses komunikasi ataupun kolaborasi antara karyawan dengan karyawan lain di dalam suatu Zoom meeting, ya, standar-standar protokol kesehatan. Jadi itu yang kita lakukan ya. Jadi mengikuti standar protokol kesehatan yang secara overall itu memang mengikuti ya SMK 3 juga, keselamatan dan kesehatan kerja. Demikian Pak Ardi. Oke, gitu ya untuk Pak Andika ya. Jadi penerapan K3 di masa pandemi, perhatikan protokol kesehatan
K3, protokol kesehatan di perusahaannya masing-masing. Nah, itu bagian dari K3-nya. Oke, lanjut lagi Pak Daniel Gopas, FC Mamora. Sesuai dengan kecelakaan kerja tadi, nah apabila ada kecelakaan kerja yang merenggut nyawa, apabila klien bekerja, apa sanksi, dan apabila kecelakaan kerja yang memang kurang standar dan bukan klien bekerja, apa juga sanksinya? Oke, mungkin ini ya, saya simpulkan mungkin kalau kelalaian pekerja ada sanksinya. Tapi kalau bukan dari klien pekerja, sanksinya itu apa? Nah, mungkin juga kelalaian dari perusahaan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang setiap kecelakaan itu kita identifikasi. Ada identifikasi yang hasil identifikasi itu yang menentukan bahwa itu penyebab. Nah, ini poinnya adalah penyebab. Penyebabnya adalah kelalaian ataupun bukan kelalaian. Nah, jadi beda treatmentnya antara kelalaian dan bukan kelalaian. Tapi kalau kelalaian itu pasti tentu ada sanksi, ya kan? Terutama di perusahaan-perusahaan yang melaksanakan SMK 3 karena di situ tercatat tuh dalam laporan bulanan. Tetapi kalau itu bukan kelalaian, ya bukan karena kecelakaan itu ya menjadi catatan bahwa itu bukan karena akibat daripada satu kelalaian yang disebabkan karena pengetahuan pekerja ataupun ketidakdisiplinan pekerja di dalam pelaksanaan pekerjaannya. Jadi beda treatment antara kelalaian dan bukan kelalaian. Demikian, Pak. Oke, kalau misalkan kelalaian dari si perusahaan, ya perusahaan harus bertanggung jawab ya. Nanti kalau ada kecelakaan, hubungannya nanti ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu ya Pak Daniel ya. Apakah si perusahaan tersebut bertanggung jawab terkait dengan kecelakaan tersebut? Ya salah satunya ya membayar semua BPJS dan mengganti semua kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut. Oke, Pak Daniel. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu semua terkait dengan materi kita hari ini? Oh, titipan dari Pak Yuli. Jika di tempat kerja kita kurang APD memadai, langkah apa yang harus kita lakukan? Silakan Pak Rudi, ngomongin soal APD yang tidak disediakan secara maksimal oleh perusahaan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai orang K3? Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa langkah seperti yang paling tinggi misalnya kita adalah di dalam pelaksanaan K3 itu adalah eliminasi, substitusi, kemudian rekayasa engineering. Yang paling rendah itu adalah APD. Ya, paling rendah. Jadi dalam pencegahan KK dan PHK itu adalah APD. Nah, kembali lagi ke masalah penerapan SMK 3. Jadi komitmen perusahaan di dalam penerapan K3. Dan itu perlu analisis ataupun namanya kita sebut yang tadi adalah risk mapping, bahwa daerah-daerah yang sangat-sangat berisiko. Nah, itu adalah fungsinya dari P2K3 itu untuk bisa melihat mana yang lebih prioritas. Jadi itu berkaitan dengan komitmen perusahaan di dalam budget penerapan K3. Jadi memang ini adalah masalah tarik ulur antara anggaran yang bisa disiapkan dari sisi perusahaan maupun kedua adalah penerapan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi mensiasatinya di dalam ini adalah melihat mana yang lebih prioritas. Mana yang lebih prioritas untuk bisa disediakan. Nah, dalam hal ini adalah yang paling rendah itu adalah APD. Nah, itu kalau memang dalam APD ini juga terbatas, ya kita mesti lihat disampaikan juga bahwa ini adalah high risk misalnya. Kemudian kita mengerucut dari turun ke bawah, kalau memang high risk juga tidak semuanya bisa diterapkan, ya kita mesti lihat itu adalah di dalam kondisi yang sangat-sangat penting. Dilihat dari risk mapping mana yang ininya apa. Jadi ada graduasinya yang benar-benar tingkat risknya sangat tinggi. Idealnya memang perlu disediakan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kembali jika memang itu dilakukan bertahap, maka kita mesti lakukan satu namanya risk mapping, mana yang lebih prioritas untuk disediakan APD-nya. Demikian, Pak. Oke, itu ya Bapak. Pak, tadi siapa yang pesan tadi? Pak Ibu Yuli ya.
Dari Ibu Yuli ya, gitu ya Bu Yuli ya. Kalau misalkan perusahaannya tidak mau menyediakan APD, ya kalau bisa langsung email aja. Nanti email itu email pakai Gmail ya, Bu Yuli ya. Jadi email itu adalah membuktikan kalau Ibu Yuli sudah memberikan saran yang diminta atau tidak diminta sesuai dengan regulasi ya Permenaker 487. Kita tuh memberikan saran aja. Kalau perusahaan tidak menyediakan juga, kalau jadi kecelakaan jangan kita yang disalahin. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita dijadikan kambing hitam. Tetap kita mengajukan dengan mempresentasikan kerugian-kerugian kalau ada kecelakaan dan lain-lain, siapa tahu nanti manajemennya itu tergugah hatinya ya untuk menyediakan APD yang sesuai ya. Oke, atau juga bisa menggunakan tangan dari pihak ini ya, pihak owner, misalkan dia kerja sama Kementerian PUPR ya. Laporin aja nanti ke bagian pengawas MK-nya. Atau kalau dia kerja di swasta, laporkan kepada ownernya ya. Atau kalau kerja di tambang ya, apalagi tambang pasti ketat banget ya. Nah itu Bapak Ibu semua ya. Jadi memang manajemen itu mau mendengar biasanya suara orang eksternal daripada suara dari pihak kita internal ini ya. Gitu ya. Kalau ada pengawas bisa juga titipkan ke pengawas. Oke Bapak Ibu semua, ada satu lagi pertanyaan dari Pak Dwi Pak Aditya. Izin bertanya. Untuk pengelasan di ketinggian, apakah perlu menggunakan sepatu safety dengan kaki hanya bertumpu pada pipa saja? Wah, ini teknis banget nih. Untuk kelenturan sepatu sangat tidak memungkinkan berdiri di atas pipa di atas 60 meter, meskipun sudah menggunakan body harness. Apakah bisa menggunakan sepatu biasa? Nah, ini. Silakan Pak Rudi, saya menangkapnya ini, Pak Dewi Pak ini memandangnya, kayaknya melihat ada nggak toleransi menggunakan safety shoes gitu ya dengan safety biasa aja karena ada sesuatu dan lain hal seperti ini. Mungkin Pak Rudi bisa dibaca, ini ada tulisan Q&A-nya ya terkait dengan sepatu safety yang hanya bertumpu pada pipa saja yang harus ada kelenturan gitu. Silakan Pak. Oke, baik Pak Dipa. Jadi ini keterkaitan dengan masalah regulasi ya. Jadi ada standar yang mesti dilakukan. Tentunya regulasi ini sebenarnya berkaitan dengan suatu penerapan yang perbaikan improvement dari sebelum-sebelumnya. Jadi kita sebagai pelaksana dalam hal ini itu sebenarnya sudah tidak ada namanya toleransi dalam arti di luar SOP yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Jadi kalau bicara masalah di dalam tadi misalnya dalam ketinggian bahwa ternyata tidak nyaman misalnya, wah tidak nyaman untuk bisa menerapkan sepatu di dalam ketinggian, kemudian pakai body harness dan segala macam. Nah itu kan memang udah merupakan satu peraturan yang diterapkan. Nah kembali lagi di sini memang mesti disampaikan bahwa kepada pihak pelaksana dalam hal ini employee atau workernya itu adalah untuk keselamatan pekerja. Ya kan, mesti disampaikan bahwa risiko yang akan terjadi apabila tidak melakukan penerapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena ini sebenarnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan itu adalah sebenarnya untuk keselamatan pekerja. Dan toleransi itu kalau menurut saya dalam arti toleransi yaitu tidak dalam arti di luar peraturan, jadi mesti mengikuti peraturan yang ada. Jadi kembali lagi ke kita, kalau dalam perusahaan itu adalah P2K3 yang mesti bisa mensosialisasikan aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah jika tidak diterapkan, apa dampaknya terhadap si worker jika terjadi kecelakaan. Nah mungkin itu yang bisa disampaikan Pak Dwi Pak. Oke, jadi Pak Dwi Pak terkait dengan safety shoes sebenarnya sudah banyak safety shoes yang sudah disesuaikan dengan tempat kerja. Contoh safety shoes untuk naik tower, ya nggak mungkin kita pakai safety shoes yang kaku yang biasa kita gunakan di konstruksi. Ada safety shoes khusus yang lentur seperti sepatu cat, tapi tetap di ujungnya tetap ada besinya dan memang dia bersifat isolator ya dan memang berfungsi untuk safety shoes untuk bekerja di ketinggian. Termasuk juga untuk pengelasan di ketinggian. Nah, bisa menggunakan sepatu safety shoes yang sudah distandarkan itu. Jadi, jangan berpikir safety shoes itu cuman ya kayak warna coklat atau warna hitam atau warna warna coklat ya yang tinggi gitu ya. Yang merek Kings. Banyak banget sebenarnya kalau kita berbicara mengenai safety shoes ya. Safety shoes untuk bekerja di ketinggian yang
seperti sepatu cat ada ya, itu yang kita harus perhatikan. Jadi tidak ada toleransi misalkan Pak boleh pakai sepatu biasa nggak? Pak boleh pakai sendal nggak? Karena saya udah pakai body harness. Enggak gitu konsepnya ya. Bisa jadi di atas itu juga ada bahaya, misalkan Bapak Ibu semua bisa terinjak paku, terinjak apa benda-benda yang tajam, bisa jadi pada saat pengelasan itu di atas 60 meter itu ya. Jadi safety shoes banyak jenisnya ya. Jadi disesuaikan dengan risiko dan pekerjaan Bapak Ibu semua di lapangan. Oke, pertanyaan berikutnya yang raise hand Pak Sukron Siregar. Silakan Pak Sukron, di unmute terlebih dahulu. Silakan Pak Sukron. Halo Pak Sukron. Oke, yang lain kalau ada pertanyaan silakan tekan tombol raise hand saja. Halo Pak Sukron. Oke. Pak Sukron. Oke, Pak Sukron tidak menjawab. Oke, Pak Arief, nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang hadir di sini. Bisa kita closing saja, silakan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Luar biasa diskusi hari ini karena oke, baik ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi karena waktu juga sudah membatasi kita ya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa teman-teman semuanya bisa ikut join lagi di Sabtu depan. Kita akan bahas lagi tema yang menarik ya teman-teman. Pengetahuan dasar K3 scaffolding Sabtu depan. Nah, oleh karena itu teman-teman pastikan sudah join ke dalam grup Telegram kolega supaya mendapatkan info cepat link registrasi webinar Sabtu depannya. Sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari Bapak Rudi Sunardi selaku pembicara pada siang hari ini. Dipersilakan, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Arief dan Pak Denny. Juga saya ucapkan terima kasih dan untuk teman-teman di kolega Media Tama. Jadi memang satu hal penting dalam pelaksanaan ketiga itu adalah planning ya. Tadi di quote terakhir itu adalah tujuan tanpa rencana itu adalah hanya sebagai suatu harapan. Dan itu tentunya saya kira jadi perlu kita lakukan suatu penerapan yang baik dan hal-hal lain yang sifatnya misalnya adalah sosialisasi di dalam penerapan SKM 3 itu misalnya training dan segala macam itu juga memang berperanan penting di dalam suksesnya penerapan K3 dan lembaga training itu adalah salah satu yang bisa memberikan suatu pelatihan refreshment penyegaran tentang pelatihan, kemudian juga legalitas dalam hal ini adalah lisensi. Itu hal-hal penting yang saya kira jadi suksesnya pelaksanaan K3 di satu perusahaan. Demikian closing statement dari saya. Terima kasih Pak Arief, Pak Denny dan rekan-rekan di kolega K3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Denny, terima kasih juga teman-teman sudah hadir. Oh ya, saya mau mengingatkan sekali lagi, minggu depan kita ada 2 webinar, di Sabtu dan di hari Minggu. Jadi hari Sabtu kita ada seperti biasa jam 1 siang, di hari Minggunya kita agak geser sedikit ya. Nah, nanti waktu dan linknya kita akan informasikan di Telegram. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di acara webinar kolega Media Tama, dan juga pastikan teman-teman sudah join ke dalam grup Telegram Media Tama supaya mendapatkan link registrasi untuk webinar minggu depan. Terima kasih Pak Rudi sudah share ilmunya hari ini, terima kasih Pak Denny sudah share diskusi juga pada hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan teman-teman, dan saya akhiri, saya Arief Purwadana. Saya Denny. Dan pembicara kita siang hari ini Bapak Rudi Sunardi mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, Pak Denny, teman-teman semuanya. Izin live ya. Izin live. Oke.